Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada hari ini Senin 23 Juni 2025 tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan telah merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi orang percaya. Yang pertama, tidak perlu kita takut akan hidup ini. Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok, tapi masa depan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan ini, Tuhan sampaikan juga kepada bangsa-bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan di Babel. Semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Tapi di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan inilah, Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang menguatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami dan tak pernah lupa akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Seberat apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia tidak pernah terlelap dan tidur. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa-bangsa Israel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Membangun rumah berbicara mengenai rumah rohani atau membangun mesbah doa dalam kehidupan keluarga. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, membuka ladang atau tanah baru. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang pembaharuan hati. Tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Apa yang mau disampaikan pesan ini buat kita hari ini, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan? Menuju masa depan yang lebih baik, memang harus mengalami sebuah proses. Kita diproses untuk melahirkan tanah hati yang subur untuk menjadi berkat di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Yang kedua, harapan dan masa depan menanti kita saat ini. Harapan rancangan Tuhan untuk masa depan kita telah dipersiapkan Tuhan dengan memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang percaya kepadanya, seperti yang pernah terjadi dalam firman ini, Yeremia 29 ini. Sekalipun manusia jahat dan meninggalkan Tuhan yang telah memilih menjadi bangsanya, namun Tuhan tetap merancang kebaikan bagi umatnya. Dan itu telah kita saksikan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka jangan salibkan Kristus kedua kali dengan mencintai kejahatan, namun bencilah kejahatan dengan hidup dalam terang Allah.
Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Supaya kita mempunyai pengharapan dalam kondisi apapun yang kita alami hari ini. Mari. Karena rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal ketika kita setia meminta dalam doa. Amin. Terima kasih Allah Bapa, karena Tuhan telah memberikan satu pengharapan yang baru. Ketika Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa dan kejahatan. Engkau memberikan pengharapan supaya kami terus bergerak ke depan. Menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Jikalau ada pun tantangan dan pergumulan, itu merupakan sebuah proses untuk semakin kuat kami menghadapi perjalanan hidup kami. Kau berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.